kita akan melihat di sini konsep contingent valuations method, kelebihan dan kekurangan contingent valuations method, tahapan penggunaan contingent valuations method, dan contoh penggunaan contingent valuations methods. Gitu kan ya. Jadi di nomor 4 ini nanti kita akan lihat paper, gimana sih cara mereka memaparkan. Nah, setelah itu baru teman-teman mencoba mensummary dengan metode dengan cara yang sama gitu ya, dengan cara yang sama tetapi bentuknya Word gitu kan ya, bentuknya tulisan bukan presentasi gitu ya. Nah, teknik-teknik valuasi kita tahu di sini nggak perlu saya panjang lebarkan kan ya, teman-teman udah ahli semua, ada market price valuations, ada non market price valuations gitu kan ya. Ada benefit approach, cost approach. Di non-market valuations kemarin teman-teman udah belajar revealed preference approach, yaitu travel cost method, hedonic price methods. Artinya apa revealed preference approach? Kita tahu berarti apa yang benar-benar udah dikeluarkan sama mereka. Ya kan, contohnya travel cost method adalah berapa yang benar-benar dikeluarkan oleh mereka, yang mereka reveal gitu ya. Mereka benar-benar lakukan. Contohnya kemarin adalah bagaimana menghitung nilai ekowisata gitu kan ya dengan travel cost methods. Nah, ternyata selain itu kita juga bisa menghitung dengan stated preference approach. Stated berarti apa? Yang mereka nyatakan gitu ya. Belum tentu mereka keluarkan gitu ya. Ya, tapi mereka memiliki keinginan untuk hal tersebut, stated, yaitu kita tahu ada contingent valuations method salah satunya, atau choice methods yang lainnya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah contingent valuations methods gitu ya. Jadi teman-teman bisa dua sekarang melakukannya ketika ingin melihat ekowisata, bisa menggunakan travel cost methods, bisa juga menggunakan contingent valuations methods gitu ya. Konsepnya teman-teman udah paham semua, saya pikir ini gitu kan ya, kita mencari nilai ekonominya tapi berdasarkan preference yang mereka nyatakan gitu kan, yang mereka inginkan, individual mode gitu ya. Berhubungan erat dengan apa yang ingin mereka korbankan, willing to give up, atau yang mereka ingin korbankan untuk mendapatkan barang dan jasa pada kualitas tertentu gitu kan ya. Ini kan prinsip-prinsip ekonomi sederhana gitu kan ya. Yang paling utama kita tahu CVM ini digunakan karena market price-nya yang tidak ada gitu ya, yang tidak ada ataupun ada tetapi tidak pas gitu ya. Biasanya uncorrected kalau dibilangnya gitu ya, uncorrected market price gitu kan ya. Dia terlalu murah ataupun yang lainnya gitu kan ya. Nah, sehingga contingent valuations method ini bisa digunakan persamaan dengan travel cost method. Dia biasanya sama-sama menggunakan survei gitu ya, menggunakan survei, namun bedanya adalah surveinya kalau travel cost method teman-teman menanyakan tentang biaya perjalanannya gitu-gitu kan ya, biaya perjalanannya. Kalau CVM ini menyatakan preferensi dia, kira-kira berapa sih yang mau diberikan gitu ya, yang mau diberikan untuk konservasi suatu lahan, misalkan seperti itu ya. Ataupun juga yang sudah teman-teman lakukan, teman-teman ada yang sudah menggunakan travel cost method, menanya biaya perjalanan. Kalau nanti di paper yang saya berikan, mereka bertanya ini ya, ekowisata ini bisa diperbaiki, misalkan kayak gitu ya, dengan cara A, B, C, D gitu ya. Bersedia nggak kalau misalkan tiket masuknya itu dinaikkan berapa persen, berapa persen, berapa persen gitu ya. Ada beberapa kemungkinan gitu ya, berapa kemungkinan gitu ya. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Jadi bisa nggak TCM sama CVM barengan nih? Saya pikir bisa aja ya. Saya pikir mungkin aja. Bedanya, kalau TCM itu berarti yang benar-benar orang udah ke sana. Kalau CVM, orang yang belum pernah ke sana pun bisa disurvey, gitu ya. Bisa disurvey, itu bedanya lagi. Gitu kan ya. Nah, tujuannya gimana? Karena kita tujuannya adalah memperbaiki sesuatu, maka tetapi itu kan belum terjadi ya. Itu belum terjadi, makanya dikatakan itu secara hipotesis.
Bagaimana individu secara hipotesis bereaksi terhadap perubahan kualitas lingkungan terkait kesediaan membayar willingness to pay atau kesediaan menerima willingness to accept gitu ya. Digunakan untuk semua tipe barang dan jasa sumber daya alam, use and non-use value, terutama aset sumber daya alam yang tidak terkoreksi dengan benar melalui market price-nya gitu kan ya. Jadi ini udah kita paham. Sekilas tentang CVM, kontingen tergantung kondisi. Kenapa tergantung kondisi? Tadi kita udah katakan karena saat ini kita ingin memperbaiki suatu kondisi lingkungan, gitu kan ya. Makanya tergantung kondisi. Teknik valuasinya didasarkan pada skenario hipotesis atau penjelasan kondisi barang dan jasa sumber daya alam yang spesifik. Maka diperlukan informasi yang akurat. Willingness to pay atau willingness to accept adalah contingent atau kondisi yang hipotesis gitu ya tentang specific circumstances yang dideskripsikan tentang bagaimana nilai daripada environmental goods, bagaimana program untuk meningkatkan environmental goods tersebut dan berapa sih biayanya dan serta mungkin sekaligus bagaimana cara pembayarannya gitu ya. Bagaimana cara pembayarannya itu inti utama daripada contingent valuation method. Jadi saya pikir teman-teman nggak akan ada masalah nih gitu ya. Nggak akan ada masalah, tinggal Mas nanti cara bertanyanya seperti apa gitu ya. Nah, sejak udah berapa lama nih CVM ini ada gitu ya. Menurut teman-teman itu sudah lama ternyata ya, dari tahun 47 sudah ada dia karena ngelihat apa namanya kerusakan lingkungan yang ada seperti di sini ya, ada ikan apa nih, ikan paus kali ya yang terdampar gitu kan ya, terdampar mati, atau yang di atas nih gitu ya, yang apa namanya bukit ya, bukit yang sudah gundul gitu ya, sehingga mereka ingin membuat proyek kalau saat ini gundul sampai 100 tahun ke depan itu menjadi suatu bukit yang bagus gitu ya, yang dipenuhi oleh tumbuhan gitu kan ya, ekosistem yang baik gitu ya. Nah itu ternyata sudah panjang ya contingent valuation methods ini gitu ya. Nah, utamanya cara valuasinya adalah menanyakan gitu ya, nilai maksimum willingness to pay individu untuk mempertahankan atau memperbaiki sumber daya alam, atau nilai minimum willingness to accept untuk menerima kompensasi atau kerusakan sumber daya alam atau kesediaan menjaga kelestarian sumber daya alam. Secara teoritis ini harusnya sama gitu ya, tetapi kita tahu dalam prakteknya dia berbeda gitu kan ya, dia berbeda. Kenapa? Bedanya ya biasanya kalau udah punya pengalaman gitu kan ya, saya yang udah punya suruh ngelepasin biasanya agak beda gitu kan ya, karena dia punya historical background di sana gitu ya, jadi punya mungkin ada hubungan hubungan tertentu dengan yang lingkungan yang akan dilepaskan gitu kan ya, lingkungan yang dia akan lepaskan, sehingga menilainya mungkin agak beda dengan ketika dia belum gitu ya. Namun ditanya kalau ini ingin memperbaiki berapa, nah itu mungkin beda. Contohnya sederhananya gimana? Teman-teman, misalkan di sini saya lihat Mbak Wirda gitu ya, rumahnya bagus gitu kan ya, tuh backgroundnya rumahnya bagus gitu ya. Di sebelahnya mungkin nggak jauh dari situ ada tempat pembuangan sampah gitu ya, atau kali yang kotor gitu kan ya, kali yang kotor. Mbak Wirda akan ditanya, berarti dia akan melihat willingness to pay gitu kan ya. Mbak Wirda mau nggak membayar gitu kan ya, sekian, ada beberapa pilihan gitu ya, misalkan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 gitu kan ya. Kalau untuk perbaikan sungai tersebut gitu kan ya, revitalisasi biasanya namanya, revitalisasi sungai dengan cara pembersihan sampah, menghilangkan rumah kumuh di sana gitu ya, rumah kumuhnya dipindahkan, harus membayar sekian gitu ya, misalkan melalui pajak ataupun yang lainnya gitu ya. Nah mungkin
Mbak Wirda akan bilang, oke, gitu ya, karena saya belum pernah ke situ tuh, tapi saya yakin itu bagus, gitu kan ya. Saya mau bayar yang 1.000 gitu misalkan ya. Tetapi beda ketika Mas di sini saya lihat ada Mas Atorik gitu ya, Mas Atorik yang tinggal di lingkungan kumuhnya tuh, gitu ya. Ini bercanda aja ya, bercanda aja, tapi punya rumah di lingkungan kumuh itu, gitu ya. Saya tanyain lagi, gitu kan ya, Mas Atorik, ini untuk perbaikan lingkungan, mau nggak kalau saya Mas Atorik itu melepaskan rumahnya, gitu ya, dengan harga 1.000, gitu kan ya, dengan harga 1.000, misalkan seperti itu ya. Dia akan bilang mungkin, Pak, ini walaupun saya tinggal di sini, tapi saya makan dari sini, Pak, gitu ya, misalkan seperti itu ya. Saya biasa ngambil jadi bank sampah gitu ya, itu yang menghasilkan kehidupan saya, misalkan seperti itu. Saya nggak mau 1.000 gitu ya, saya maunya 3.000 gitu. Nah, misalkan seperti itu. Jadi prakteknya bisa beda ya, prakteknya bisa beda walaupun teorinya sama. Itu ya, itu yang bisa terjadi. Sehingga secara spesifik di sini dikatakan dalam kasus perubahan sumber daya alam yang memberi perubahan positif pada kesejahteraan, pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menyatakan nilai maksimum orang yang akan bersedia membayar mendapatkan perubahan positif dalam kesejahteraan. Dalam hal perubahan negatif dalam kesejahteraan, pendekatan yang digunakan adalah dengan menanyakan nilai minimum yang diterima orang sebagai kompensasi untuk pengurangan kesejahteraan atau jumlah maksimum yang akan mereka bayarkan untuk menghindari dampak negatif ini, gitu ya. Tadi contohnya sudah kita berikan, gitu enak ya, Bang ya. Nah, short answer ini depend on the distribution of property. Tadi kita udah kasih tahu juga, gitu ya. Jika individu tidak memiliki hak, gitu kan ya, berarti ini tadi Mbak Wirda, gitu ya, tidak memiliki hak atas properti rumah kumuhnya, untuk mengurangi kepadatan di tol jalan raya atau untuk mengurangi polusi, maka kita perlu bertanya berapa banyak akan bersedia membayar mengurangi kepadatan. Berarti gampangnya, kalau ongkos tol ini saya naikkan sekian, berapa persen, kira-kira setuju atau tidak, gitu kan ya. Namun kalau yang memiliki kepemilikan untuk mengurangi kemacetan atau mengurangi polusi, kita perlu menanyakan berapa banyak yang akan mau mereka terima untuk nilai kemacetan polusi yang timbul, gitu ya. Berarti kalau ini berarti adalah jasa marganya, gitu ya. Jasa marganya berapa banyak, gitu kan ya. Misalkan mereka harus naikkan harga tiket agar pengurangan kemacetan terjadi. Kalau ini mungkin masih bisa sama ya. Kalau ini mungkin masih bisa sama karena jasa marga adalah bisnis, gitu ya. Bisnis mungkin ini masih mungkin sama nilainya. Nah, tahapannya bagaimana? Tahapannya di sini membuat pasar hipotesis. Pasar hipotesisnya tadi kita udah tahu ya, mendapatkan nilai lelang. Nah, nilai lelang ini maksudnya adalah teman-teman kan nanya ya ke respondennya berapa, dan ada beberapa pilihan, menghitung rata-ratanya, lalu membuat kurvanya dan mengagregat data. Membuat pasar hipotesisnya berarti ya seperti ini, gitu kan ya. Dari sebelumnya saat ini adalah misalkan laut yang kotor atau sungai yang kotor menjadi danau, sungai atau laut yang bersih, gitu kan ya. Atau dia laut yang tercemar, gitu ya, menjadi laut yang bersih, gitu kan ya, laut yang bersih. Itu pasar hipotesisnya, dan itu biasanya dalam contingent valuation method ada ya, dalam artian chapter 1-nya ketika kita mau bertanya itu adalah yang current situation, chapter 2-nya biasanya adalah hypothetical situation, chapter 3-nya baru bagaimana untuk mendapatkan hypothetical situation. Dalam dalam wawancara questionnaire itu kita jelasin dulu agar orang yang diwawancara tahu pentingnya hal tersebut, gitu kan ya. Nah, di sini guidelines-nya dari National Oceanic and Atmospheric Administrations meminimalkan hasil non-response. Kenapa sih? Ya biasanya kendala utama dari questionnaire adalah ya non-response-nya banyak ya.
non-responnya biasanya banyak, apalagi kalau teman-teman ngirimnya lewat email gitu ya. Lewat email itu biasanya besar tuh non-responsnya. Makanya kalau kami melakukan survei biasanya jarang menggunakan email gitu, kecuali memang tidak begitu penting non-responsnya, dalam hal artian kita mau survei kondisi tertentu aja gitu ya. Itu baru kita pakai email. Biasanya kalau enggak kita pakai telepon gitu ya. Kalau pakai telepon minimal ya diangkat kan ya, minimal diangkat gitu ya. Minimal diangkat kita bisa ngomong sekitar 5 menit, 10 menit gitu ya. Nah, itu biasanya kita pakai telepon atau didatangkan langsung gitu ya, didatangkan langsung. Makanya di sini ada personal interviews, lakukan pretest mungkin teman-teman pernah ikutan ya, ada yang pernah ikutan survei nggak ya? Biasanya dalam survei itu sebelum kita meluaskan kuesionernya, kita lakukan ke beberapa orang dulu gitu ya. Kita lakukan ke beberapa orang dulu, ada yang ngerti semua enggak gitu ya, misalkan ke 10 orang dulu atau 5 orang, biasanya 10-an ya, 10-an orang. Ada yang kira-kira perlu diperbaiki atau enggak, ada yang ngerti atau enggak, ada yang double perception atau enggak gitu ya. Jangan sampai ada orang yang double perception gitu kan ya. Nah, kemudian kita tanya willingness to pay-nya dulu biasanya gitu kan ya. Perhatikan format pertanyaan atau bidding. Nah, ini makanya penting tadi ya saya untuk teman-teman melihat literatur review, karena di literatur review biasanya dikasih tahu tuh gimana sih kita pertanyaannya itu bentuknya seperti apa, itu penting gitu ya. Agar tadi ya nggak salah persepsi dan lain-lain. Sediakan informasi atau skenario akurat, ini jelas ya, yang tadi misalkan pertamanya keadaannya seperti ini gitu ya, kita mau memperbaiki ini, caranya seperti itu gitu kan ya. Itu juga penting agar respondennya tahu apa maksud kita. Include and explain non-response options. Nah, ini maksudnya apa? Non-response itu beda sama ketika dijawab nol gitu ya, beda. Kenapa? Karena non-response itu kita nggak tahu ya jawaban dia sebenarnya mau berapa nilainya gitu ya. Jadi nggak bisa dianggap nol gitu ya. Kalau dalam penelitian biasanya kita anggap sebagai missing gitu ya. Tetapi kenapa di sini disebut include? Artinya kita kasih tahu ya, yang nggak menjawab itu berapa gitu ya. Yang nggak menjawab itu berapa, dan biasanya dalam penelitian itu kalau kita kasih tahu karakteristik orang yang nggak memberikan respon, misalkan rata-rata laki-laki sekian gitu ya, penghasilannya sekian gitu ya, itu kita kasih tahu artinya apa, fungsinya buat apa. Ketika kita melihat penelitian ini, yang non respon itu rata-rata karakteristiknya gimana ya, jangan-jangan yang non respon itu memang orang-orang, kalau dalam lingkungan orang-orang yang dia berhubungan sama pekerjaan di situ gitu ya, sehingga kalau kita perbaiki itu mengganggu pekerjaannya dia gitu ya, misalkan seperti itu berarti ada hal yang harus kita pikirkan selanjutnya gitu ya, ada hal yang harus kita pikirkan selanjutnya. Berarti ini ada suatu grup yang belum tercover sama nilai yang kita inginkan gitu ya, itu yang kita cari selanjutnya. Nah, itu yang penting juga untuk menjelaskan non-response option. Bukan berarti mereka dibikin jadi nol gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana? Kita harus jelas langsung gitu ya. Contohnya di sini, how much are you willing to pay? Berapa banyak yang Anda mau bayar? Dikasih angkanya biasanya gitu ya, bidding game. Apakah X, misalkan 1.000? Jika ya, kita tanya lagi, apakah 1.000 tambah 500 misalkan jadi 1.500, atau jika X yang anggap 0 kita dinilai lagi 1.000 kurang 500 gitu. Nah, jadi biasanya kalau kuesioner kan kita udah punya tahapan ya, $1, $2, $3, $4, $5. Artinya apa? Teman-teman tuh nggak perlu langsung nanya dari $1 gitu ya, tapi bisa nanya juga langsung, Pak, kalau ke $4, kalau ini Pak $4 bisa atau enggak gitu ya. Tapi kalau dia bilang bisa, kalau $5 gimana Pak? Tapi kalau dia bilang nggak bisa, kalau $3 gimana Pak? Gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman kasih langsung 5-5-nya, kecenderungan orang pasti akan cek yang paling murah, gitu kan ya. Dan itu wajar
Itu adalah respon yang wajar dari setiap orang. Payment card artinya list of number, berarti tadi yang 1 sampai 5. Dichotomous choice dalam artian ya mereka milih yang mana yang mereka bisa willingness to pay. Kan kita mencari maksimum willingness to pay ya. Kita mencari maksimum willingness to pay-nya. Jadi maksimum mereka tuh mau bayar berapa sebenarnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya di sini mudah digunakan dalam berbagai konteks penilaian sumber daya alam, dalam artian ya teman-teman hanya melakukan survei gitu kan ya, sehingga bisa diestimasi nilainya, bisa mengestimasi nilai yang nggak punya nilai pasar, nilai non-use juga gitu ya. Nilai keberadaan, nilai warisan itu bisa dilakukan estimasi dengan contingent valuations method. Namun kelemahannya juga banyak. Kenapa? Ya namanya kita bertanya sama orang gitu kan ya, sama orang tergantung dia serius atau enggak, dia paham atau enggak gitu kan ya, dia punya duit atau enggak gitu ya. Itu adalah bias-bias yang mungkin terjadi. Makanya di sini ada bias strategy, akibat ketidakjujuran responden yang mencoba memanipulasi dari analisis dan mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah di masa yang akan datang. Ini contohnya apa sih nih? Contohnya kalau teman-teman nanya tentang perlindungan sosial gitu ya. Perlindungan sosial, teman-teman ngasih tahu, Pak, saya dari Kementerian Keuangan. Saya mau nanya sama Bapak gitu ya. Bapak itu cukup nggak, Pak, perlindungan sosialnya? Karena dia tahu gitu kan ya, kalau saya bilang cukup, saya nggak ditambah duitnya, maka saya bilang nggak cukup, gitu kan ya. Kalau saya tanya lagi, Pak, berguna nggak tapi Pak, gitu ya. Kalau dia jawab nggak berguna, takutnya dia nggak dapat lagi, sehingga dia akan mikir bilang berguna, gitu kan ya. Nah itu bias-bias yang mungkin terjadi. Makanya biasanya kalau kita melakukan penelitian, survei, gitu ya, kita atas nama university gitu ya. Makanya STAN ini sangat bermanfaat bagi saya gitu ya. Kenapa? Karena university itu lebih netral biasanya. Nah, itu makanya strateginya gitu ya. Pak, ini saya nanya nggak untuk apa-apa, hanya untuk penelitian saja gitu ya, nggak mempengaruhi kebijakan gitu. Itu strategi yang biasa kita gunakan gitu ya, nggak mempengaruhi kebijakan, jadi Bapak bisa jawab apa aja. Nah, itu biasanya dia akan lebih terbuka gitu ya, dia akan lebih terbuka untuk menjawabnya. Bias rancangan atau desain bias. Rancangan sebuah CVE meliputi format pertanyaan, informasi yang disajikan, instruksi yang diberikan, jumlah informasi yang disajikan. Nah, makanya ini penting. Sekali lagi saya minta teman-teman membaca literatur review sehingga tahu gitu ya, gimana sih merancang untuk contingent valuation methods. Walaupun secara konsepnya teman-teman udah tahu, namun biasanya kendala utamanya adalah implikasi pelaksanaannya gitu ya. Oh, ada yang detail-detail kecil yang saya lupa, nggak tahu caranya gitu ya, tetapi itu penting gitu ya dalam melakukan rancangan. Makanya dengan membaca literatur review itu sangat penting. Bias titik awal biasanya adanya sikap yang kurang sabar dari responden karena ingin cepat selesai dan menyebabkan bias titik awal sangat mempengaruhi rataan nilai tawaran. Artinya apa di sini? Ketika teman-teman melakukan survei, jangan kelamaan, intinya itu ya. Jangan kelamaan, karena udah kelamaan kadang-kadang jawabnya malas. Gitu kan ya, jawabnya respondennya udah malas gitu kan ya. Nah, berapa sih Pak rata-rata yang normal melakukan survei gitu ya? Nggak ada kriteria khusus, namun biasanya teman-teman itu kalau kita melakukan itu maksimal itu 15 menit, 20 menit gitu ya. Kalau lewat telepon ya. Kalau lewat telepon 15 menit, 20 menit gitu ya. Itu aja udah lama menurut saya, 15 menit. Tapi kalau kita berhadapan langsung dalam artian tatap muka itu maksimal biasanya setengah jaman lah ya, setengah jam itu adalah maksimalnya gitu ya. Information bias muncul dari reaksi subjek pada pembayaran yang dipilih atau pilihan yang ditawarkan. Nah ini berarti
apa namanya, tentang ya mereka karena suruh bayar, mereka jangan kalau saya jawab bilang iya, nanti jangan saya suruh bayar, gitu kan ya. Nah, itu yang bisa terjadi juga bias-nya, sehingga kelemahannya juga banyak ya. Mental account bias, pendapatan, waktu, nah ini berarti, apa namanya, terkait karakteristik mereka, gitu ya, terkait karakteristik mereka, gitu kan ya, yang bisa menyebabkan, perbedaan daripada mereka mau bayar berapa. Kita pernah contohin kalau teman-teman udah biasa, misalkan, apa namanya, senang dengan ekowisata, biasanya nilainya tinggi, gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang, apa namanya, nggak pernah, ya biasanya nilainya agak rendah, gitu kan ya, karena pengalaman mempengaruhi. Begitu juga pendapatan, gitu kan ya. Saya suruh bayar 200.000 boro-boro gitu ya, saya buat makan aja susah gitu ya. Nah, berarti yang pendapatan juga salah berpengaruh gitu. Makanya biasanya secara hipotetik subjek mungkin tidak menanggapi proses serius dari jawaban mereka, cenderung tidak memenuhi pertanyaan yang diajukan gitu ya. Mereka nggak paham sebenarnya ini mau ngapain sih gitu ya. Ini mau ngapain sih? Apa sih maksudnya? Gitu. Makanya ini pentingnya chapter 1 dalam questionnaire itu adalah mengasih tahu kondisi saat ini seperti apa, chapter 2 itu mengasih tahu perbaikan yang ingin dilakukan itu apa, chapter 3 cara melakukan perbaikan itu apa, baru chapter 4-nya kita nanya biasanya mereka mau nggak kontribusi untuk perbaikan tersebut gitu ya. Contoh kasusnya, nah ini contoh kasusnya adalah mobilizing resources for marine turtle conservation in Asia across country perspective gitu ya, punyanya Orapen tahun 2013. Awalnya, nah ini chapter satunya yang saya katakan adalah kita kasih tahu kenapa pentingnya ini, gitu kan ya. Kita lihat di sini apa namanya turtle-nya pada mati ya kan ya, pada mati karena adanya apa namanya penangkapan yang berlebihan gitu kan ya. Kemudian bahkan di situ dikasih tahu sampai ada critically endangered gitu kan ya. Sampai critically endangered. Various threats continue to confront the endangered marine turtles. There are existing conservation efforts but minimal sign of recovery for most species. Mereka kasih tahu juga di sini. Sebenarnya udah ada beberapa upaya untuk mengurangi hal tersebut, tapi tidak ada kelihatan apa namanya perubahan yang berarti gitu kan ya, sehingga gitu kan ya apa namanya di sini malah dikasih tahu dulu nih apa aja sih yang sudah dilakukan gitu ya, apa aja yang sudah dilakukan tetapi belum terjadi banyak gitu ya. Jadi mereka list tuh, ini Pak ini udah dilakukan ini tapi kok belum terlihat hasilnya gitu ya. Nah, sehingga di sini mereka ngasih tahu mau mengapakan gitu ya, mengapain gitu ya. Sebenarnya kalau saya ngasih tahu dulu justru apa namanya, kita ingin dari sini menjadi yang di sini ya. Nah, di sini kasih tahu dulu ya. Oh, ini kita mau agar apa namanya, turtle-nya bisa seperti ini, bisa bebas gitu ya, bisa banyak, tidak lagi endangered. Nah, baru kita kasih tahu what to do gitu ya, what to do kalau saya biasanya. Tapi orang tentu dia mungkin sudah melakukan tapi di tempat yang berbeda gitu ya. Nah, contingent valuation method in for Asian developing countries to assess attitudes and willingness to pay to conserve marine turtles. Jadi di sini mereka kasih tahu conservation programnya seperti apa gitu kan ya. Ini berarti yang saya bilang tadi chapter 3-nya gitu ya. Chapter 3-nya kita mau ngapain aja sih gitu ya. Ada International Conservation Program, ada National Conservation Program gitu kan ya. Ada mandatory payment, ada voluntary payment gitu kan ya. Nah, ini yang mereka lakukan. Mereka lakukan itu dalam kuesioner chapter-chapternya seperti apa gitu. Nah, ini ya. Ini problem facing the countries, berarti keadaan saat ini seperti apa. Nah, kalau saya ada chapter 2-nya tambahin ya, kita mau kemana gitu ya. Baru ketiganya adalah attitude on conservation knowledge about marine turtles. Oh, ini berarti sebenarnya sama ya, problem facing dan attitudes ini yang kayaknya attitude-nya yang menyebabkan problems-nya ini gitu ya. Jadi boleh juga tadi yang contohnya tadi sudah memperbaiki A, B, C namun belum optimal kayaknya seperti tadi ya. Nah, kita mau kemana? Kalau saya ada tambahkan, baru setelah itu yang ketiga saya biasanya ini baru melakukan propose
conservation-nya seperti apa. Kalau tadi contohnya yang ada international conservation, ada national conservation gitu ya. Nomor 4-nya, nah ini tadi berhubungan dengan bias-bias tadi ya, sehingga kita perlu melakukan socio-economic atau demographic gitu ya, demographic karakteristiknya, pendapatannya, pekerjaannya, dan lain-lain gitu kan ya. Baru itu hasilnya seperti apa gitu kan ya. Di sini mereka menggunakan sample size, mereka menggunakan survei, sample size-nya sampai 3.000 ya. Mereka menggunakan 3 nilai, $0,02, $1, dan $5 gitu ya. Mereka menggunakan 3 titik nilai gitu ya. What was the hypothetical market? Ya berarti turtle yang berada dalam ekosistem yang baik gitu kan ya, dan berapa banyak mereka mau membayar tersebut gitu kan ya. Willingness to pay for what? Regional marine turtle conservation programs, expansions, and establishing of new protected areas. Jadi ini ya utamanya dia melakukan ekspansi, gitu kan ya. Berarti diperluas gitu kan ya, diperluas. Termasuk juga melakukan perbaikan dari koordinasi, ada information system, ada riset program. Jadi kita jelasin semua tuh ya. Agar orang paham, oh iya ya bagus ini memperbaiki ini gitu kan ya. Kegiatannya adalah ini gitu kan ya. Nah, baru mereka kasih tahu cara membayarnya seperti apa di sini ya. Di sini contohnya, suppose the regional marine turtle conservation program would mean that you and other household in Asia would pay a fixed monthly surcharge of ini nilainya berapa bit gitu ya, as a surcharge on your electricity bill. Jadi mereka lewatnya kemana Pak? Oh lewatnya berarti nanti saya naikin dari listrik Pak. Tapi dari situ nanti udah kalau kami bilang namanya udah di-earmark gitu ya, udah di-earmark untuk lingkungan gitu ya. Remember the surcharge will be added to your electricity bill every month trust fund described above. Gitu ya, yang ini berarti ya. Nah, ini mereka kasih tahu gitu ya, cara Pak bayarnya seperti apa. Nah, sehingga nanti mereka mau bayar atau enggak gitu kan ya. Nah, itu cara ini yang tadi penting ya, design bias, jangan sampai ada design bias. Makanya ini penting kita belajar dari literatur review yang sebelumnya. Gimana sih cara nanyanya gitu ya? Bagaimana sih cara nanyanya itu juga penting gitu ya. Nah, setelah mereka melakukan survei terhadap 3.000 tadi ya 3.600 kalau nggak salah responden, ini hasilnya. Rata-rata mau bayar yang paling kecil ya, $1 ya. $1 dan semakin mahal dia semakin kecil. Nah, ini adalah yang saya pikir willingness to pay yang pas ya. Willingness to pay artinya apa? Ya semakin mahal ya biasanya semakin orang semakin kecil mau membayarnya gitu ya. Jadi mereka sudah melakukan survei dengan saya pikir dengan baik gitu ya, melihat willingness to pay-nya bagus gitu ya, nilainya bagus gitu kan ya. Tetapi apa kendalanya? Nah gitu ya, kendalanya adalah ini tadi ya kritiknya di sini. I only said I was willing to pay because I knew I didn't really had to pay. It's just a survey gitu ya. Orang mikirnya ini survei doang nih, saya juga paling nggak bayar kalau disuruh bikin gitu ya. Nah itu bias yang mungkin terjadi gitu kan ya. Mereka juga mikir I don't think the proposed activity is ever going to happen gitu ya. I don't trust the organization that will be implementing the program gitu kan ya. Ada juga orang yang akan mikir seperti itu sehingga nilai mereka sangat rendah mungkin seperti itu gitu kan ya. Itu yang bisa terjadi. Nah ini contoh-contoh daripada keterbatasan dari contingent valuations methods gitu kan ya. Nah itu aja berarti sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada berarti saya minta tolong nih buat grupnya yang sudah melakukan contingent valuations method, ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau dipresentasikan nggak? Masih ada 10 menit ya mungkin ya sebelum teman-teman bisa mengerjakan literatur reviewnya. Kami sudah menyiapkan Pak untuk PPT-nya Pak. Udah ya? Ya silakan Dimas dan teman-teman. Siapa?
Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Oke, selamat pagi menjelang siang Pak Bodi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan menjelaskan mengenai contingent valuation method. Nah, di sini kami beranggotakan Alivia, presensi nomor 3, saya Dimas Mahendra Negara, presensi 7, Muhammad Abena Zarfan, presensi 16, dan Revanza Almas, presensi 26. Nah, di sini kami akan membahas 3 artikel. Dari yang pertama nanti mungkin sederhana dulu, biar memahami bagaimana konsepnya dasar, terus bagaimana alurnya gitu. Nanti di artikel yang pertama di penentuan Taman Nasional ini menggunakan contingent valuation method. Dan yang kedua ada analisis WTP di situ Ciledug, Kota Tangerang Selatan, sama yang nanti ketiga ada di CVM untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kawasan permukiman di sekitar pesisir. Nah, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin ada selayang pandang dari CVM ya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan sama Pak Bondi tadi, bahwasanya kalau CVM itu berbeda dari bahasan sebelum UTS kita. Bedanya di mana? Kalau di sebelum UTS kan revealed preference. Nah, kalau setelah UTS ini stated preference, dan ini satu-satunya RPS setelah UTS, bahasan setelah UTS. Nah, di sini pada intinya itu CVM itu mengidentifikasi dulu masalahnya, lalu memberikan penawaran akan solusinya. Itu konsep utamanya. Nah, di sini didasarkan pada WTP atau WTA yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Boni juga. Kalau WTP itu maksimal mau dibayarkan oleh responden, kalau WTA minimal yang mau diterima. Nah, terus ini juga menggunakan kuesioner yang berisi daftar WTP atau bisa juga langsung disebutkan WTP-nya oleh si responden itu. Langsung saja untuk artikel yang pertama, di sini kami ambil dari Jurnal Rekayasa Hijau nomor 2 volume 3, halamannya 147 sampai 156. Nah, di sini ada gambaran dulu Taman Nasional Gunung Ciremai itu kayak gimana. Ini kawasannya kayak hutan-hutan. Terus di sini itu sebenarnya merupakan gunung tertinggi gitu di Jawa Barat. Nah, ini banyak banget relawan-relawan yang memungut sampah, dan ini juga menjadi bahasan dalam jurnal yang pertama ini. Nah, ini ada Mbak Mek yang cantik ini. Bagaimana cara, nanti kita akan juga bahas bagaimana cara membayar WTP itu agar pelestarian itu tercapai gitu. Langsung saja. Itu yang survei kalau mbak-mbak yang cantik sama mas-mas beda tuh nanti nilai surveinya. Ya Pak, ya Pak. Tergantung ini ya Pak ya, orangnya ya Pak ya. Yang pertama, pengerahan penulisan ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Langsung kita mulai di pendahuluan. Jadi merupakan bidang pariwisata ya. Kan Taman Nasional itu merupakan bidang pariwisata yang nampaknya perlu diperhatikan secara serius gitu, terutama dalam menciptakan pariwisata bernuansa lingkungan, yaitu ekowisata tadi ya. Nah, TNGC ini, Taman Nasional Gunung Ciremai, itu merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Ketinggiannya sekitar 3078 mdpl dan memiliki luas sekitar kurang lebih 15.500 hektar. Nah, di sini tuh TNGC itu dikelola oleh Mitra Pariwisata Gunung Ciremai atau MPGC, Argo Mukti, dan didampingi oleh Seksi Pengelolaan Taman Nasional atau Taman Nasional 2 atau STN 2 Resort Argolinggo. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan kalau ada identifikasi masalah dulu. Nah, ini masalahnya. TNGC itu mempunyai masalah, yaitu apa? Mempunyai sampah yang tidak terkendali. Karena masuk dalam kategori 17 gunung yang tercemar oleh sampah pendaki tahun 2017. Nah, di sini ada kendala lagi, yaitu pengelola itu mengalami keterbatasan dalam hal pengetahuan dan dana yang dihadapi untuk bagi ADL itu. Oleh karena itu, penilai di sini melakukan pengkajian WTP. Untuk apa? Dengan tujuan untuk mengetahui nilai moneter yang bersedia dibayarkan untuk perbaikan pengelolaan persampahan tadi, yaitu masalah yang dari TNGC tadi. Nah, hasilnya diharapkan untuk memperbaiki atau meningkatkan sarana dan prasarana di TNGC. Di sini juga menjelaskan, dalam jurnal ini menjelaskan tinjauan pustaka, ada ekowisata, teknik sampling, dan analisis deskriptif. Nah, di sini secara
Singkatnya, ekowisata itu tidak hanya rekreasi semata, tapi menggunakan konservasi lingkungan, pelestarian kehidupan, dan kesejahteraan penduduk sekitar. Nah, untuk teknik samplingnya sendiri digunakan teknik non-probability sampling, yaitu tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi. Nah, untuk teknik dalam menentukan respondennya dinamakan sampling purposive, itu menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk penentuan jumlah sampelnya sendiri menggunakan pendekatan Slovin, yaitu rumusnya seperti ini, N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N dikali E kuadrat. Nanti juga akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Untuk analisis deskriptif sendiri, ini memberikan gambaran, intinya pada memberikan gambaran atau mendeskripsikan objek berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan secara sistematis. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan yang dapat dari pengumpulan data. Ada juga untuk nilai ekonomi, di sini secara umum dulu didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum yang seseorang mau mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Nah, untuk secara formal, kita biasa menyebutnya WTP ya, keinginan orang untuk membayar seseorang untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam lingkungan. Pada intinya, ekonomi adalah keinginan seseorang untuk membayar agar lingkungan dan ekosistem tersebut kembali pulih seperti aslinya atau mendekati aslinya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa metode yang digunakan adalah CVM, Contingent Valuation Method, adalah metode evaluasi yang berdasarkan survei yang digunakan untuk memberikan penilaian moneter pada komoditas lingkungan berdasarkan seberapa besar pengunjung bersedia membayar atau willingness to pay untuk perbaikan kualitas lingkungan. Nah, untuk metodologinya kita mulai dari bagian alur penelitian yang akan dijelaskan satu persatu tahapnya nanti di slide-slide setelahnya. Sudah diatur persiapan penelitian, pengumpulan data, ada data primer dan sekunder, terus diolah datanya, dan dianalisis, lalu dihasilkan kesimpulan dan saran. Nah, mulai yang tahap pertama ya, studi literatur di sini yang pertama. Studi literatur itu digunakan untuk dilakukan terhadap berbagai literatur mengenai valuasi ekonomi. Pustaka yang digunakan dari buku, internet, ataupun peraturan-peraturan dari pemerintah Republik Indonesia. Hasilnya itu digunakan memahami valuasi yang dianalisis. Nah, untuk persiapannya sendiri, ada wawancara dengan pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, serta pengelola dari MPGC tadi. Terus menentukan variabel-variabel yang terkait dan hasil pengamatan langsung di TNGC untuk khusus jalur pendakian Apui. Nah, selanjutnya juga melakukan perancangan kuesioner. Untuk tahapan pengumpulan datanya ada data primer dan sekunder. Data primernya ada data lingkungan fisik, data biaya perjalanan, WTP dengan bidding game. Nah, bidding game ini merupakan teknik pengumpulan data yang pada jurnal ini dipilih gitu. Karena ada 4 kalau tidak salah di WTP kan cara pengumpulan data. Kalau di jurnal ini menggunakan bidding game, yaitu pertama menggunakan starting point dulu. Kalau di jurnal ini menggunakan 10.000, terus kalau si responden mengatakan iya, baru ditambahkan dengan D tadi ya, di PPT kan ya. X tambah D. Nah, X-nya tadi itu di sini 10.000. Kalau kenaikannya di dalam jurnal ini nanti ada 2.500. Jadi naiknya 2.500. Nanti akan dijelaskan lagi untuk total WTP-nya dari responden-responden itu berapa. Nah, untuk data sekundernya ada gambaran umum TNGC, jumlah pengunjung yang terdata di TNGC, dan data biaya yang dikenakan pengunjung dan serta sarana-prasarana di TNGC. Itu diperoleh dari pengelola ya, BT NGC sama MPGC. Terus kalau pengolahan analisis datanya itu ada analisis deskriptif yang pertama, itu yang tadi mendeskripsikan suatu objek pengamatan berdasarkan data fakta kemudian ditarik kesimpulan. Nah, yang kedua ini CVM sendiri metodenya, tahapan-tahapannya apa aja gitu. Yang pertama sama seperti di ini tadi ya, di PPT. Kalau yang pertama itu membuat pasar hipotetik, itu menjelaskan gambaran penjelasan yang terjadi sekaligus penawaran akan solusinya, yang akan dijelaskan lebih lagi oleh Alivia nanti, di mana di sini itu mencakup chapter 1 dan chapter 2 ya tadi ya, kondisi current situation sama hypothetical situation. Nah, ini dijelaskan di sini pasar hipotetik. Kemudian yang kedua adalah penawaran besarnya nilai WTP. Nah, ini mulai ke chapter 3 dan chapter 4 nantinya. Ini dilakukan dengan menggunakan metode bidding game yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus yang ketiga ada memperkirakan nilai WTP
Ini mungkin rumusnya agak bikin pusing, tapi sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet amat karena ini sebenarnya hanya menjumlahkan WTP yang disetujui oleh responden baru dibagi sama N kecil, yaitu jumlah respondennya. Nanti juga akan dijelaskan sama Olivia. Untuk yang terakhir menjumlahkan data, yaitu menjumlahkan semua rata-rata WTP tadi dijumlahkan terhadap sehingga didapatkan jumlah populasi. Kalau di sini nanti menggunakan perkalian-perkalian dari WTP individu, terus ada ini sampel baru dikalikan sama jumlah populasi. Oke, kalau dari awalnya seperti itu, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Olivia. Silakan Olivia. Baik, jadi saya ingin menjelaskan penjelasan dari Dimas. Di sini mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu penentuan jumlah responden. Next, Dim. Penentuan jumlah responden menggunakan rumus Lovin, di mana pengumpulan data wisatawan ini nanti di penentuan jumlah responden ini, jadi pengumpulan data wisatawan dilakukan itu untuk mengetahui karakteristik pendaki, keinginan dalam berkontribusi terhadap masalah pengelolaan persampahan di Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di jalur pendekatan Apoy. Nah, penentuan jumlah responden di lokasi penelitian itu menggunakan rumus Lovin. Nah, di sini nilai errornya yaitu ada 8% atau tingkat kepercayaan adalah sebesar 92%. Hal ini dikarenakan waktu dan biaya dalam melakukan sampling yang terbatas. Kemudian rumusnya N dibagi 1 ditambah N dikali error pangkat 2. Nah, di sini N-nya yaitu yaitu rata-rata pengunjung rentang tahun 14.825 dibagi 1 ditambah 14.825 dikali nilai errornya 0,08 di pangkat 2. Kemudian sama dengan nilainya 154,62 atau 155 responden. Kemudian metode pengambilan sampling ini dilakukan dengan menggunakan metode non-probability sampling dan penentuan pendaki yang dijadikan responden dilakukan secara judgment atau purposive sampling, yaitu penentuan responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, kriteria yang digunakan adalah pendaki yang sudah mencapai puncak Ciremai, melewati jalur pendakian Apuy dan bersedia untuk diwawancarai. Nilai error yang digunakan yaitu yang tadi itu 8%. Nah, kemudian next ada analisis deskriptif. Next, Dim. Nah, di sini analisis deskriptif itu merupakan analisis yang berfungsi sebagai pemberian gambaran karakteristik pengunjung yang diteliti melalui data sampel. Karakteristik pendaki didasarkan kepada karakteristik sosial ekonomi dari pendaki. Karakteristik pendaki Taman Nasional Gunung Ciremai dapat dilihat pada tabel berikut. Karakteristik yang diambil nomor 1 ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, berikut frekuensi dan presentasenya. Kemudian ada karakteristik usia dari 17 sampai 23 tahun, 24 sampai 30 tahun, 31 sampai 37 tahun sampai dengan yang di atas 50 tahun. Kemudian karakteristik yang ketiga ada pendidikan dari mulai SD sampai dengan perguruan tinggi, dan yang keempat ada pekerjaan dari pelajar, wira swasta, PNS, dan lainnya. Kemudian next. Yang kelima ada karakteristik penghasilan yang dari di bawah 1 juta sampai dengan di atas 5 juta. Jarak pengunjung dari yang kurang dari 10 km sampai dengan yang lebih dari 100 km. Kemudian karakteristik yang ketujuh ada jarak kunjungan dari 1 kali sampai dengan lebih dari 3 kali. Kemudian yang terakhir ada jenis kendaraan yang digunakan dari sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, dan lainnya. Next. Nah, CVM ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pendaki mau membayar WTP terhadap perbaikan persampahan yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai dengan
kelebihan penggunaan CVM ini dari teknik valuasi lain yaitu kapasitas CVM yang dapat menduga nilai bukan manfaat atau non-use value dari kegiatan pendakian yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai. Next. Tahapan penilaian. Yang pertama ada membuat pasar hipotetik yang tadi sudah dibahas sekilas oleh rekan saya Dimas. Nah, pasar hipotetik ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada pendaki mengenai kondisi tidak adanya pengelolaan secara tepat terhadap sampah yang dihasilkan oleh pendaki. Sampah yang dihasilkan hanya dikumpulkan dan dibakar saja. Upaya pengelolaan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan dijadikan penawaran kepada responden untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk biaya yang ingin dikeluarkan. Dan berikut gambarannya. Nah, kondisi existing-nya ini di mana ada beberapa tempat sampah yang kurang layak, tempat sampahnya masih menyatu semua jenis, enggak. Jadi kan biasanya itu ada pembagian tempat sampah gitu ya kalau misalnya di tempat pariwisata gitu. Nah, sedangkan ini tempat sampahnya itu masih menyatu semua jenisnya. Kemudian ada sampah yang dihasilkan masih dibakar dan tidak ada tempat pengelolaan sampah. Nah, penawaran yang diberikan yaitu dengan pergantian tempat sampah dengan tempat sampah yang terpisah, kemudian ada penempatan tempat sampah yang lebih besar dan sampah yang dihasilkan dikelola oleh petugas agar bisa bernilai ekonomis dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian dalam pasar hipotetik ini masih belum ya. Jadi dalam pasar hipotetik ini didasarkan pada kondisi aktual yang terjadi di Taman Nasional Gunung Ciremai. Hal ini untuk menghindari kesalahan pasar hipotetik dan memberikan gambaran secara realistik kepada responden. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa pasar hipotetik harus kredibel dan realistik. Kemudian next, di sini ada mendapatkan penawaran besarnya nilai WTP. Nah, penawaran besarnya WTP ini dilakukan dengan metode wawancara dengan bantuan kuesioner. Nilai WTP yang ditawarkan menggunakan metode bidding game. Nilai bidding minimal yang ditawarkan adalah sebesar 10.000 dan kenaikan setiap bid itu 2.500. Harga bidding ini didasarkan atas asumsi bahwa harga tersebut merupakan harga yang relevan untuk pengelolaan persampahan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Next. Nah, kemudian di sini ada memperkirakan rata-rata nilai WTP. Di sini hasil mendapatkan bid dari setiap responden berarti didapat pula WTP setiap responden. Rataan WTP yang didapat sebagai berikut. Nah, jadi di sini rumusnya itu seperti yang tadi sudah dibahas oleh Dimas. Namun di sini nilai 2.000 kan ini ada EWTP sama dengan 2.115.000 dibagi jumlah respondennya tadi 155 orang, yaitu dengan total jumlah EWTP-nya sama dengan 13.646. Nah, 2.115 ini dari penjumlahan WTP masing-masing responden. Nah, cuman masing-masing WTP itu memang tidak ditampilkan di jurnalnya. Kita hanya dikasih jumlah totalnya. Untuk WTP yang diberikan datanya akan ada dijelaskan di artikel selanjutnya. Nah, kemudian next. Di sini ada menjumlahkan data. Nah, proses penjumlahan data WTP merupakan konversi rataan WTP menjadi WTP total terhadap populasi. Total WTP ini didapat sebagai berikut. Nah, dengan perhitungan TWTP sama dengan 13.646 dikalikan 154 dibagi 155 dikalikan 14.825 orang dalam setahun per tahun. Jadi TWTP-nya sama dengan 200.996.776 per tahun. Hasil penjumlahan data diketahui bahwa untuk pengelolaan persampahan setiap tahun yang bersedia dibayarkan oleh pendaki adalah sebesar 299
996.776 per tahun. Nilai ini merupakan nilai non-use value, nilai bukan manfaat ini menggambarkan penilaian responden pendaki terhadap permasalahan persampahan yang tidak teratasi untuk keberlanjutan sumber daya Taman Nasional Gunung Ciremai. Nilai willingness to pay ini bisa dijadikan pertimbangan untuk kebijakan pengelola dalam mengatasi permasalahan kekurangan biaya dalam mengelola persampahan yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai. Next. Nah, di sini berikut kesimpulannya. Ada jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 155 responden dengan perhitungan yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel adalah rumus Lovin dengan error sebesar 8%. Yang kedua, ada pengunjung yang datang mayoritas didominasi oleh laki-laki dengan rentang usia 17 sampai 23 tahun dan bersatu sebagai pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga, nilai bukan manfaat Taman Nasional Gunung Ciremai jalur pendakian Apoy adalah sebesar 200.996.776 per tahun yang diarahkan untuk pengelolaan persampahan. Nah, yang terakhir, nilai WTP yang didapat menggambarkan penilaian pendaki terhadap permasalahan yang terjadi yaitu mengenai persampahan. Nilai ini dapat digunakan untuk menilai kepedulian seseorang terhadap lingkungan. Ya, ini bagus. Ini bagus, ada lengkap ya saya pikir. Cuman kurangnya mereka ngasih tahu nggak cara bayarnya gimana tadi ya? 13.000 tadi ya. Mereka kan dapat 15.000, 13.000 rata-rata ya. Apa dibayarin dari kenaikan harga masuk atau enggak gitu, dijelasin nggak? Izin Mbak, untuk jurnal ini tidak dijelaskan Mbak. Jadi langsung totalnya dari 2 juta sekian ini dibagi langsung sama ya 155 ini. Iya, maksudnya cara bayar 13.000 itu nggak tahu ya mereka gimana caranya. Nah, nggak itu tahu dimasukkan di mana. Jadi itu nanti buat perbaikan teman-teman kalau bikin paper kasih tahu gitu ya. Ini nanti mungkin bisa dimasukin dari nilai nilai masuknya gitu ya, dinaikkan, atau kalau tadi kita contohnya pakai electricity bill atau yang lainnya gitu ya. Oke, ya bagus, tapi bagus cara mempresentasinya bagus, detail ya. Silakan lanjutin lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian untuk saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, membatasi kuota pendakian untuk mengurangi beban lingkungan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Yang kedua, nilai WTP ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan pengelola untuk mengatasi pengelolaan persampahan yang belum terlaksana karena permasalahan pendanaan. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada pendaki mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk keberlanjutan sumber daya di Taman Nasional Gunung Ciremai. Dan yang terakhir, dilakukan pembimbingan kepada pengelola mengenai persampahan agar pedoman dari KLHK yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Next. Next, Dim. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka dari artikel yang telah dijelaskan. Sekian dari saya untuk artikel yang pertama dan Dimas. Kemudian artikel yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf Pak Bondi sebelumnya Pak. Mana? Ini kami kan masih ada 2 artikel lagi Pak. Nah ini dilanjutkan atau bagaimana Pak, karena waktunya sudah melebihi 8:30 Pak. Iya ya, lanjutkan aja nggak apa-apa ya. Kalian kan melakukan summary-nya bisa lah ya 1,5 jam lah ya. 9 sampai 10.30 ya. Ya nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak saya nggak bisa menilai 2 teman selanjutnya. Mungkin dipercepat aja ya yang 2 ini ya. Siap, terima kasih Pak. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke artikel yang kedua. Judulnya adalah Analisis Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Situ Ciledug, Kota Tangerang Selatan, oleh Anjang Lestari dari UIN Syarif Hidayatullah. Ini adalah skripsi teman-teman, tapi ada beberapa kelemahan dari sini yang nanti akan saya sebutkan satu-satu. Berikutnya. Nah, kerangka dari paper ini adalah yang pertama latar belakang, kemudian tujuan penelitian, metodologi penelitian, bahasan, dan kesimpulan. Cepat saja teman-teman ya. Yang pertama adalah latar belakang. Situ Ciledug adalah taman rekreasi air yang terletak di antara Kelurahan Pamulang Barat dan Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
situs Ciledug ini mengalami penyusutan luas lahan serta penurunan kualitas dan kuantitas air akibat tumpukan sampah. Nah, jadi di sini tuh di situs Ciledug ada banyak alih fungsi lahan yang menyebabkan penyusutan luasan lahan di situ juga. Dan selain itu juga menimbulkan permasalahan lainnya seperti meningkatnya aktivitas sosial di sekitar situ, terus di aktivitas tersebut pun kurang terpantau baik, sehingga sama masalah rumah tangga pun masuk dan seperti yang terlihat di gambar situ tidak terawat begitu. Nah, sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan ini. Yang pertama dari manusia sendiri, yang kedua bisa dari bencana alam yang terjadi di situ. Nah, hal ini menurunkan fungsi situ seperti irigasi, daerah resapan air, sumber air baku, pengendali banjir, dan tempat konservasi lingkungan dan perlindungan flora fauna. Nah, pelaksanaan upaya pelestarian lingkungan situ membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu dibutuhkan valuasi ekonomi. Tapi sebenarnya udah ada upaya yang saat ini ya oleh lembaga swadaya lokal setempat terhadap situs Ciledug seperti melakukan penanaman bibit pohon, terus operasi bersih situ, begitu. Pembersihan sisa jaring ikan milik warga, penyebaran bibit ikan, tetapi ini dilakukan valuasi ekonomi untuk mengetahui WTP masyarakat sekitar terhadap situs Ciledug. Begitu. Dan tujuan penelitiannya mengetahui nilai ekonomi situs Ciledug dan mengetahui faktor yang paling mempengaruhi nilai dengan metode yang digunakan. Data yang digunakan ada dua macam. Yang pertama primer, data dari responden melalui kuesioner. Yang sekunder, data dari instansi pemerintah, internet, jurnal, artikel, dan skripsi. Berikutnya. Metodologi penelitian, valuasi ekonomi terhadap situs Ciledug dilakukan dengan metode valuasi kontingen. Langkah-langkahnya seperti yang ada di WPT, pertama membuat hipotesis pasar. Di sini saya tuliskan seperti ini ringkas, tapi sebenarnya hipotesisnya panjang di jurnalnya begitu. Intinya dengan masyarakat membayar sesuai dengan WTP mereka, sampai di situs Ciledug dapat dikurangi sehingga fungsi situ dapat berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian mendapatkan nilai WTP. Penelitian ini menggunakan format pertanyaan terbuka, open-ended questions. Metode ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden mengenai berapa jumlah atau nilai maksimum yang bisa dibayarkan. Dan metode ini mempunyai kelebihan, yaitu memberikan kebebasan kepada responden untuk menyatakan jumlah nilai tertentu yang bersedia dibayarkan. Kemudian setelah itu nilai WTP yang didapatkan di rata-rata, min, kemudian memperkirakan kurvanya dengan fungsi WTP, kemudian mengagregasi data. Rata-ratanya dikalikan dengan total populasi. Nah, selain itu, kalau di paper ini ada dilakukan juga uji statistik begitu untuk memastikan bahwa untuk mengetahui faktor mana yang paling mempengaruhi begitu, dan memastikan bahwa datanya itu tidak bermasalah, seperti dilakukan uji asumsi klasik, uji normalitas, multikolinialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Berikutnya. Nah, sampel yang diambil 30 orang yang mewakili rumah tangga pengunjung dalam 1 bulan. Kelemahan yang saya sebutkan pertama ini adalah tidak disebutkan kenapa dia mengambil 30 orang begitu. Kalau di paper sebelumnya disebutkan cara mengambilnya menggunakan rumus itu, di sini tidak ada. Kemudian semua pengunjung yang menjadi responden berasal dari kelurahan Pamekasan Barat dan kelurahan Pondok Benda. Ini juga jadi kelemahan karena ya, yang dapat memberikan kontribusi kan bisa juga seperti yang Pak Mundi bilang dari pengunjung juga bisa begitu kan. Tapi ini cuma dari kelurahan Pamekasan Barat dan kelurahan Pondok Benda. Kemudian berikut adalah hasil dari kuesionernya dan didapatkan WTP sekian ya. Dan total WTP kali jumlah responden 535.000. Nah, rata-rata WTP ini teman-teman kelebihan kekurangannya di sini kayaknya respondennya terlalu sedikit ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang sebelumnya ya tadi ya, pakai rumus tertentu. Biasanya yang normal itu di atas 100 sih memang. Gitu ya. Ya, Bapak ini berarti teman-teman jadi punya tahu, oh ini kekurangannya di sini, yang tadi kekurangan di sana gitu ya. Ya, lanjutin Mas, silakan. Ya, Pak. Kemudian langkah selanjutnya menentukan rata-rata WTP, membagi 535.000 dengan 30, didapatkan 17.833 rupiah per pengunjung per bulan. Berikutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat kurva WTP yang kurvanya berbentuk seperti ini, yang merupakan jumlah dari kumulatif individu yang milih WTP dengan nominal WTP mereka sendiri. Nah, kalau di sini terlihat secara umum bahwa semakin tinggi nilai WTP, semakin sedikit responden yang bersedia membayar dalam upaya pelestarian lingkungan situs Ciledug. Seperti ini. Nah, berikutnya adalah agregasi data.
Nah, sampel yang udah didapatkan tadi kemudian dikalikan populasi sesuai dengan frekuensinya. Di sini didapatkan populasi dari Kelurahan Pondok Benda dan Kelurahan Peluang Barat adalah 28.972, kemudian dibagi sesuai frekuensinya, didapatkan jumlah totalnya Rp516.630.000. Itu dapat 28.000 dari frekuensi ya, 16/30 kali 28.000 gitu ya. Itu Pak dari populasi Kelurahan Pondok Benda dan Kelurahan Peluang Barat Pak kalau dalam hal ini Pak. Ya, jumlah populasinya kan 28.000 tuh ya. Iya Pak. Terus dapat nomor 1 15.000 itu gimana? Oh iya Pak, itu 16/30 ya. iya Pak, 16/30 kalikan 28.000. Oh gitu ya. Nah, itu juga kurang pas ya kalau menurut saya ya caranya. Yang pas itu adalah dari karakteristiknya gitu ya. Kalau teman-teman nanya karakteristiknya, oh karakteristik misalkan yang pendapatan sekian gitu ya, misalkan pakai pendapatan gitu ya di Kelurahan Pondok Benda berapa orang, nah itu harusnya populasinya yang sekian, teman-teman pakainya sekian gitu ya. Ini juga kekurangan dari paper ini yang bisa nanti diperbaiki sama teman-teman ya. Ya, silakan dilanjutin lagi. Ya baik. Berikutnya Dimas. Nah, kemudian kita ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti jenis kelamin, usia, status pendidikan, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, lama tinggal, pengetahuan tentang manfaat itu, dan pengetahuan tentang permasalahan situ. Yang menjadi variabel dummy adalah jenis kelamin, status pendidikan, 0 lajang, 1 sudah menikah, tingkat pendidikan, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 diploma, 5 sarjana, 6 pasca sarjana. Kerjaan 0 menganggur, 1 bekerja, pengetahuan tentang manfaat situ 1 0 tidak tahu, 1 tidak tahu, 1 tahu, kemudian pengetahuan tentang permasalahan situ 0 tidak tahu, 1 tahu. Lanjut. Ya, sekarang masuk ke Ini lewat uji aja nih. statistiknya. Ini lewat aja, nggak Iya, apa-apa. Ya, berikut aja Dimas. Nah, ini juga lewat Pak. aja. Lewat aja. Nah, tapi kalau dari sini nilainya ada nggak? Yang nilainya aja, nilainya mana? Ya, kesimpulan itu Pak. Oh iya, ya silakan. Nah, kemudian didapatkan harga WTP rata-rata atas situs Ciledug sebesar 17.833 per bulan per pengunjung, sehingga WTP total per bulannya adalah 516.630.000 per bulan. Sehingga kalau ditahunkan, totalnya adalah 6.199.560.000 per tahun. Begitu Pak. Kemudian untuk variabel yang paling besar mempengaruhi WTP masyarakat sesuai uji statistik tadi adalah usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Revanza Almas, bagus ya cara analisisnya, detail juga. Tadi kita tahu apa kekurangan kelebihannya gitu ya. Namun tadi saya skip beberapa karena waktu yang sangat terbatas ya. Silakan selanjutnya, tinggal 5 menit berarti ini ya. Tinggal 5 menit, silakan. Selanjutnya itu kita masuk ke artikel yang ketiga yang judulnya aplikasi Contingent Valuation Method dalam upaya peningkatan kualitas perairan kawasan pemukiman di sekitar pesisir. Nah, ini adalah jurnal Teknik Sipil, Teknik Lingkungan maksud saya, FTSL ITB, April 2018. Lanjut. Ini agenda jurnal. Yang pertama itu latar belakang, tujuan penelitian. Yang kedua ada data dan objek penelitian. Yang ketiga metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Nah, gambar yang dapat dilihat di samping ini merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di pesisir Kota Ternate, yaitu mereka menghadapi masalah dalam pengelolaan sampah dan dampak estetika di daerah pesisir gitu. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya fasilitas lingkungan yang memadai seperti TPS, terus truk sampah dan lain-lain yang memberi pengaruh pada perilaku masyarakat untuk cenderung membuang limbah rumah tangga langsung ke laut. Jadi lingkungan sekitar pesisir mereka itu menjadi tempat tinggal yang kotor, kumuh, dan tidak sehat. Parameter uji kualitas air juga menunjukkan nilai yang melebihi baku mutu, menandakan bahwa kondisi air di perairan tersebut mengalami pencemaran serius. Nah, melihat hal tersebut perlu tindakan dalam mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari penurunan kualitas lingkungan pesisir. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui besaran manfaat nilai ekonomi, sehingga mereka bisa mengetahui berapa WTP atau tingkat kesediaan membayar masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan pesisir untuk pengendalian pencemaran pesisir yang dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu, kuantifikasi nilai ekonomi dalam
penelitian ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam dalam pengendalian pencemaran di wilayah pesisir gitu, dan menginformasikan pembuat kebijakan untuk mendukung pengelolaan kerusakan wilayah pesisir di Kota Ternate. Next. Nah, data dan objek penelitian, data yang digunakan ini berupa data primer dan data sekunder. Data primernya dari observasi, terus kuesioner juga dengan cakupan pertanyaannya seperti latar belakang, tingkat kekhawatiran, dan sikap masyarakat. Sementara data sekunder ini data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang mendukung terlaksananya kegiatan penelitian ini. Objek lokasi penelitian di penelitian ini berada di Kelurahan Kampung Makassar dan Kelurahan Salero di Kota Ternate, Maluku Utara. Next. Metodologi yang dipakai tentunya CPM yang sudah tadi dibahas untuk mengkuantifikasi keinginan masyarakat untuk membayar dari perubahan kualitas lingkungan atau menerima kompensasi terhadap lingkungan. Terus pengumpulan data samplingnya menggunakan metode purposive sampling. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang menggunakan metode bidding games. Dan analisis yang digunakan hampir sama seperti tadi, menggunakan analisis statistika seperti korelasi, komparatif, faktor, dan diskriminan. Next. Ini alur penelitiannya, jadi dari 2 jenis responden, yaitu masyarakat yang berada di kawasan perkotaan dan non-perkotaan yang mendiami rumah panggung, gitu, diteliti bagaimana persepsi mereka mengenai fungsi dan peranan laut, nilai ekonomi laut, dan pencemaran laut. Selain itu juga diteliti bagaimana persepsi mereka mengenai kualitas lingkungan seperti bau, warna, tumpukan sampah, estetika di wilayah pesisir gitu. Yang diobservasi dan divalidasi menggunakan kuesioner sebagai atribut responden. Dan diteliti juga bagaimana frekuensi mereka berinteraksi dengan pesisir, seperti seberapa sering mereka membuang sampah ke laut atau jarak tempat tinggal dengan daratan. Dan dari ketiga atribut ini akan menghasilkan sikap terhadap program peningkatan kualitas perairan dan preferensi mereka terhadap peningkatan kualitas perairan di wilayah pesisir yang akan mencerminkan bagaimana kesediaan mereka membayar untuk perubahan kualitas di wilayah pesisir itu atau dicerminkan oleh WTP. Next. Yang bagus ya, saya pikir ya teman-teman nanti bisa ngikutin. Bagus nih kalau teman-teman bikin dalam karakteristiknya ngasih tahu juga ya, apa namanya, nanya juga persepsi mereka tentang apa namanya yang mau kita nilai gitu ya, jadi tahu gitu. Ini saya pikir bagus. Ya lanjutin Mas. Next. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan di paper ini memiliki banyak kekurangan menurut saya karena tidak mencantumkan analisis perhitungannya secara jelas gitu. Seperti analisis statistikanya nggak dilampirkan secara jelas di papernya. Namun di sini yang pertama ada kondisi umum, yaitu pada tahun 2017 penduduknya ini ada 588 kakak yang mendiami rumah panggung di 2 wilayah tadi, di Kampung Salero sama Kampung Makassar. Nah, penentuan bibit WTP-nya ini menguji kuesioner yang dilakukan pada 60 responden yang berbeda dengan purposive sampling untuk menguji pemahaman responden terkait pertanyaan yang diajukan. Terus menentukan nilai bid minimum maksimumnya ini antara 20.000 sampai 30.000, di bawah 20.000 dan lebih dari 30.000. Dengan proporsi ini 90% memilih nilai yang ada di bawah 20.000. Lalu dari hasil uji statistik ini ditunjukkan bahwa besarnya pengeluaran setiap bulan tidak berpengaruh pada nilai WTP yang diberikan. Masyarakat dengan pengeluaran kurang dari 2 juta cenderung memilih WTP sedang. Dan pada frekuensi buang sampah ke laut, responden yang memilih WTP sedang cenderung menyesalkan minimnya fasilitas pengangkutan sehingga dia ini harus membuang sampah. Dari kawasan pesisir Kota Ternate menunjukkan bahwa responden sebesar 10.000 sampai 25.000 per kakak per bulan. Dan besarnya nilai manfaat ekonomi, peningkatan kualitas perairan laut Kota Ternate ini sebesar
25.000 tadi per kakak per bulannya, atau 176.400.000 rupiah per tahun, yang menunjukkan adanya potensi dari masyarakat untuk mendukung kebersihan lingkungan di perairan laut Kota Ternate. Dan ini daftar pustaka dari jurnal tersebut. Ya, baik, makasih Mas Muhammad Bina. Terima kasih ya, bagus-bagus cara melakukan analisisnya, summary-nya. Saya apresiasi, gitu ya. Karena waktu yang udah terbatas, berarti grup selanjutnya mungkin besok aja gitu ya, sebelum teman-teman melakukan. Kita mulai besok karena udah jam 9:04. Sekarang teman-teman silahkan bisa mengerjakan summary-nya. Waktunya udah saya extend jadi jam 11 ya. Boleh ngumpulin sampai jam 11, namun saya pikir karena cuma 14 halaman kayaknya tadi ya, 14 halaman, saya pikir 1 jam selesai lah ya itu. 1 jam selesai, jadi jam 10 semoga bisa selesai. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Terima kasih yang udah presentasi. Jangan lupa yang udah pada presentasi bukan udah selesai ya, papernya kan juga harus dibuat ya. Papernya harus dibuat. Sekarang teman-teman udah pada paham semua gimana cara buat papernya, mau kemana, gitu kan ya? Itu juga sekarang teman-teman lebih paham apa yang harus dilakukan. Teman-teman lebih paham karena kan semua grup dalam artian udah tahu ya caranya seperti apa karena udah presentasi semuanya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bondi. Halo, Nah, mohon maaf Pak. gimana Untuk Dimas? pengumpulan ini Pak di LMS sepertinya belum ada tempatnya Pak. Pengumpulan materi PPT tadi Pak. Kelompok 6 Pak. Kelompok. Oh iya, betul ya. Iya ya, Literatur nanti review habis ini kayaknya, saya Pak. bikin ya. Habis ini saya bikin ya. Ya, Iya. makasih. Terima kasih Pak.